Mantap bang. Ya, 1, 2, 3, go. Oke, let's go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Bukan ke Persija Jakarta, ini dia alasan Ragnar Oratmangun lebih berpeluang gabung Persib Bandung. Bursa transfer pemain keturunan Timnas Indonesia kayaknya belum mau berhenti bikin kejutan. Satu persatu nama mulai mendarat di Liga Indonesia, dan sekarang ada satu nama yang bikin spekulasi makin panas. Setelah Shane Patinama resmi berseragam Persija Jakarta, lalu Dion Marks merapat ke Persib Bandung, ditambah rumor Joey Pelupesi yang juga dikaitkan dengan Maung Bandung, kini muncul satu nama baru yang mulai ramai dibicarakan, yakni Ragnar Oratmangun. Saat ini Ragnar masih bermain di Belgia bersama FCV Dender, tapi musim ini menit bermainnya bisa dibilang jauh dari kata ideal. Dari total musim berjalan, Ragnar baru tampil 9 kali dengan total 220 menit bermain dan mencetak 1 gol. Situasi ini jelas bukan kondisi terbaik untuk pemain 28 tahun yang sedang butuh jam terbang. Apalagi kontraknya di Dender disebut-sebut tinggal menyisakan sekitar 6 bulan. Artinya peluang untuk mencari klub baru terbuka lebar, dan Indonesia pun mulai dilirik sebagai destinasi potensial. Sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta, namun belakangan peluang Ragnar justru lebih condong ke Persib Bandung. Salah satu faktor terbesarnya ada di kursi pelatih. Di Persib ada Boyan Hodak, sosok yang dikenal jago memoles pemain dengan karakter eksplosif, fleksibel, dan cepat beradaptasi. Tipikal permainan yang sangat cocok dengan Ragnar. Belum lagi status Persib sebagai juara bertahan, dengan kerangka tim yang sudah solid dan sistem permainan yang jelas. Kalau benar Ragnar Oratmangun bergabung ke Persib, ini bisa jadi langkah krusial buat karirnya. Persib menawarkan stabilitas, peran yang lebih jelas, dan pelatih yang paham bagaimana memaksimalkan pemain sayap atau second striker. Buat Ragnar, ini bukan cuma soal gabung klub besar, tapi soal menemukan tempat yang bisa menghidupkan lagi performa terbaiknya. Dan buat Persib, tambahan amunisi yang bisa bikin lini serang makin variatif dan berbahaya. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bertamu ke markas Persis Solo, Boyan Hodak peringatkan skuad Persib jangan lengah. Klub kebanggaan bobotoh, Persib Bandung tengah bersiap melakoni laga tandang krusial melawan Persis Solo pada pekan ke-19 Super League musim 2025-2026. Duel sengit ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu besok. Meski di atas kertas, Persis Solo masih tertahan di papan bawah klasemen, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak dengan tegas meminta anak asuhnya untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan lawan. Kewaspadaan Hodak bukan tanpa alasan. Ia berkaca pada performa tim saat hanya mampu menang tipis 1-0 atas PSBS Biak di laga sebelumnya. Kala itu, penyelesaian akhir lini depan menjadi catatan besar sang pelatih asal Kroasia tersebut. Menurut Hodak, posisi Persis di papan bawah klasemen sama sekali tidak mencerminkan kekuatan asli mereka saat ini. Ia menilai, tim berjuluk Laskar Samber Nyawa tersebut telah melakukan transformasi signifikan melalui perombakan di jajaran pelatih maupun komposisi pemain. Meski menyadari tantangan berat yang akan dihadapi di Solo, Hodak tetap menaruh optimisme tinggi bahwa timnya mampu menjaga konsistensi di papan atas. Kemenangan lawan PSBS Biak itu penting. Hampir semuanya berjalan bagus, kecuali penyelesaian akhir, dan kami harus bekerja untuk itu. Persis sudah jauh lebih baik, bahkan di laga terakhir melawan Borneo FC, mereka tidak pantas untuk kalah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena semua tim yang melawan Persib pasti bermain 100%. Namun saya harap kami mendapatkan hasil yang positif pada akhirnya, ungkap Boyan Hodak.
Bung Binder konfirmasi Persib sempat mengincar kiper dan gelandang timnas Indonesia. Nama Pelupesi terseret. Pundit sepak bola nasional Bung Binder menuturkan bahwa Persib Bandung memang sempat membidik kiper dan gelandang timnas Indonesia. Lebih detailnya lagi, pria bernama Binder Singh itu menyebut salah satunya adalah Joey Pelupesi, gelandang timnas Indonesia yang jadi komoditi panas di bursa transfer. Kepergian William Marsilio Mikel, Hamra, dan Rezaldi Hahanusa membuat Boyan Hodak dan manajemen Persib Bandung langsung bergerilya mencari penggantinya. Mantan sayap kiri PSG dan Prancis Layvin Kurzawa serta bek muda timnas Indonesia Dion Marks diperkenalkan usai Persib menang lawan PSBS Biak pekan lalu. Layvin Kurzawa bakal berseragam Persib Bandung sampai akhir musim, sedangkan Dion Marks mendapat kontrak untuk jangka menengah, tepatnya 2,5 tahun. Aktivitas Maung Bandung di bursa transfer kali ini terbilang senyap. Khusus untuk Layvin Kurzawa, kabar itu sebetulnya telah tersebar dalam beberapa pekan terakhir. Dengan latar belakangnya sebagai ex-pemain PSG, tak heran jika transfernya ke Persib Bandung menuai atensi dari jurnalis sampai beberapa media Prancis. Beda halnya dengan Layvin Kurzawa, diperkenalkannya Dion Marks sebagai rekrutan anyar Persib Bandung membuat banyak pihak terkejut sekaligus bingung. Nama Dion Marks sama sekali tidak ada dalam gosip transfer pemain timnas Indonesia yang akan didatangkan Persib Bandung di bulan Januari ini. Di lain sisi, pengamat sepak bola Bung Binder ikut mengomentari aktivitas transfer Persib Bandung di paruh musim ini. Menurutnya, nama-nama yang datang tergolong kejutan. Bung Binder pun memuji langkah yang dilakukan manajemen Persib Bandung dan pelatih Boyan Hodak karena transfer ini dianggap sesuai kebutuhan. Layvin Kurzawa untuk kebutuhan transisi positif dari sayap kiri, sedangkan Dion Marks akan menjadi opsi alternatif dalam rotasi di lini pertahanan Pangeran Biru. Maka dari itu, Bung Binder berasumsi bahwa Persib Bandung kemungkinan besar tidak akan mendatangkan pemain baru lagi di jendela transfer kali ini. Setelah berkonsultasi dengan pelatih mereka Boyan Hodak, akhirnya mereka mengontrak 2 pemain baru yang di luar dugaan saya, mereka mengontrak pemain level dunia. Kayaknya nggak ada nih pemain baru untuk menggantikan William, kecuali nanti ada kejutan lagi. Tapi feeling saya cuma ini 2, ungkap Bung Binder. Walau tak ada lagi yang datang, namun Bung Binder mengungkap fakta lain di balik transfer Persib Bandung. 2 pemain timnas Indonesia kabarnya sempat masuk radar. Pemain tersebut berposisi sebagai kiper dan gelandang. Binder Singh menyebut jika Joey Pelupesi jadi salah satu penggawa timnas Indonesia yang masuk daftar. Sedangkan untuk posisi penjaga gawang, ia tak menyebutkannya. Namun rumor Martin Paes ke Persib Bandung beberapa waktu lalu mungkin menjadi jawabannya. Ada pemain lain yang mereka incar pemain timnas, tapi bukan posisi bek. Kita tahu di tengah ada Joey. Ada lagi di posisi lainnya yaitu di kiper, tapi ternyata yang didatangkan adalah Layvin Kurzawa dan Dion Marks. Papar Bung Binder. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bobotoh dibuat sangat sumringah. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di Bandung juga. Pemain baru Persib Bandung, Dion Marks, akhirnya benar-benar menginjakkan kakinya di tanah air. Yaps, setelah menempuh perjalanan panjang dari Belanda, Dion sudah tiba di tanah air semalam, dan hari ini ia diperkirakan akan tiba di Bandung. Kedatangan Dion tentu jadi kabar yang ditunggu-tunggu bobotoh. Pasalnya, pemain ini disebut-sebut sebagai salah satu rekrutan penting Persib untuk menambah kekuatan tim di sisa musim. Setibanya di Bandung, Dion Marks dijadwalkan bakal langsung mengurus seluruh persyaratan administrasi dan medis bersama manajemen Persib Bandung. Mulai dari tes kesehatan, penandatanganan dokumen, hingga proses adaptasi awal dengan lingkungan tim. Kalau semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Dion bakal segera bergabung dalam sesi latihan Maung Bandung. Tentu ini jadi sinyal positif, karena Persib butuh tambahan tenaga segar untuk menjaga konsistensi performa mereka. Menarik untuk ditunggu, bagaimana peran Dion Marks nantinya di skuad asuhan Boyan Hodak. Apakah ia langsung jadi andalan atau butuh waktu adaptasi? Yang jelas, kedatangan Dion ini akan memanaskan persaingan di sektor bek, khususnya untuk regulasi U23. Ya, 1, 2, 3, go. Oke, let's go.